Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my class, Sociology and Psychology of Literature class. Okay, this is an introduction to our course and also the first material that I would like to give you through this video. Jadi, kelas ini adalah kelas konsentrasi sastra yang akan membahas psikologi sastra dan sosiologi sastra. Nah, karena ada dua bahasan yang sangat besar, yaitu psikologi sastra dan sosiologi sastra, maka kelas ini akan saya bagi menjadi dua, maksudnya materinya. The first half semester, untuk paruh pertama semester ini, kita akan membahas sosiologi sastra terlebih dahulu. Dari mulai pertemuan pertama sekarang, sampai dengan pertemuan yang ke-7, termasuk UTS-nya. Jadi UTS-nya berupa analisis atau berupa hasil analisis kalian menggunakan teori-teori sosiologi sastra atau menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Nah, kemudian setelah ujian tengah semester after the midterm, we are going to discuss psychology of literature. Kita akan membahas psikologi sastra dari mulai pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Nah, untuk sosiologi sastra akan saya mulai dari sekarang. Kita akan membahas pengantar dari sosiologi sastra. Okay, I have made up some notes here. Okay. Nah, untuk materi dalam video ini saya akan bawakan menggunakan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris. Tapi karena ini materi cukup membutuhkan pemikiran dan pemahaman yang cukup dalam oleh teman-teman. Jadi catatan-catatannya atau handoutnya saya buat dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, sosiologi sastra itu didefinisikan sebagai salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan. Ini merupakan definisi yang diungkapkan oleh Sapardi Djoko Damono, salah satu pakar sosiologi sastra dari Indonesia. Nah, karena begitu, maka sosiologi sastra itu bersifat interdisipliner. Artinya apa? Jadi sosiologi sastra itu tidak hanya berbicara tentang sastra saja, melainkan interdisipliner atau bahkan multidisipliner, berseberang atau berkaitan dengan karya-karya ataupun dengan keilmuan yang lainnya, khususnya keilmuan sosiologi. Nah, bahkan menurut Alan Swingwood dalam The Sociology of Literature, nanti buku ini akan saya share juga PDF-nya ya, baik di grup maupun di web kuliah ya. Menyatakan bahwa ada beberapa batasan, ya. Jadi menjelaskan batasan-batasan sosiologi sastra. Jadi sebagai sebuah ilmu, batasan sastra, baru kemudian menguraikan perbedaan dan persamaan antara sosiologi dan sastra. Menurut Swingwood, sosiologi merupakan studi yang ilmiah dan objektif. Sociology is a scientific study and objective study that talks about human in society. That talks about human being in relation to society. Jadi sosiologi merupakan salah satu studi ilmiah yang bersifat objektif yang membahas manusia dalam hubungannya dengan masyarakat. Nah, berbeda dengan psikologi. Itu tidak membahas manusia dengan masyarakat, tapi manusia dengan dirinya sendiri. Studi mengenai lembaga-lembaga dan proses-proses sosial. Sosiologi berusaha untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan dan bagaimana cara kerjanya dan mengapa masyarakat itu bertahan hidup. Itu sosiologi sastra, sosiologi menurut Alan Swingwood. Ini selaras dengan apa yang didefinisikan oleh Suryono Sukanto, bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Nah, berdasar dari itu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Bisa berupa gejala ekonomi, gejala keluarga, gejala moral,
Gitu ya. Nah, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Gitu ya. Jadi pertama, tadi ke antara gejala-gejala sosial atau gejala sosial dengan gejala non-sosial. Dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial yang lainnya. Nah, baik sosiologi maupun sastra memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dalam masyarakat. Nah, kalau sastra itu kan produk dari masyarakat. Memahami hubungan-hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Nah, Swingwood memandang ada dua corak penyelidikan sosiologi yang menggunakan data sastra. Yang pertama, penyelidikan yang bermula dari lingkungan sosial untuk kemudian masuk kepada hubungan sastra dengan faktor di luar sastra yang terbayang dalam karya sastra. Atau oleh Swingwood itu disebut sebagai Sociology of Literature. Inilah yang disebut dengan sosiologi sastra versi pertama. Jadi bagaimana gitu ya hubungan sastra gitu ya dengan apa yang ada di luar sastra, atau bagaimana hubungan atau faktor-faktor di luar karya sastra itu berpengaruh terhadap proses penciptaan karya sastra sampai dengan terbitnya atau terbentuknya karya sastra tersebut. Atau ini kalau kalian sudah lolos di kelas Introduction to Literature atau di Literary Criticism, ini dalam pendekatannya Abram, jadi sosiologi sastra itu masuk ke dalam pendekatan salah satu dari 4 pendekatannya Abrams, yaitu pendekatan mimetic approach. Jadi bagaimana karya sastra itu mencerminkan atau bagaimana dunia di luar sastra terbayang dalam karya sastra. Kemudian, penyelidikan ini melihat faktor-faktor sosial yang menghasilkan karya sastra pada masa dan pada masyarakat tertentu. Nah, ini bagaimana faktor-faktornya itu terbayang di sana. Kok bisa terbentuk karya sastra seperti ini? Bagaimana bisa The Great Gatsby itu muncul? Kok bisa bentuk karyanya seperti itu? Karakternya seperti itu, isu-isu sosial yang diangkat kok seperti itu di dalam The Great Gatsby. Banyak orang yang ambisius, ingin menjadi kaya atau menjadi terlihat kaya. Banyak orang yang memanfaatkan orang yang lain, karakter-karakter tertentu memanfaatkan karakter yang lain, dan lain sebagainya. Nah, ini penyelidikan ini melihat faktor-faktor sosial yang menghasilkan karya sastra pada masa dan masyarakat tertentu. Yang kedua, penyelidikan yang menghubungkan struktur karya sastra kepada genre dan masyarakat tertentu. Cara kedua ini dinamakan literary of sociology. Gitu ya. Nah, lantas bagaimana karya sastra dipandang atau pandangan ontologis dari sosiologi sastra terhadap karya sastra? Dari perspektif sosiologi sastra itu seperti apa? Yang pertama, kita harus memilah-milah nih ya. Kalian sudah mempelajari banyak teori di dalam literary criticism itu ya. Gitu. Sastra kok definisinya banyak banget sih, ya tergantung. Maka karya sastra itu didefinisikan, karya sastra itu dilihat, itu tergantung perspektif mana. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu dalam perspektif sosiologi sastra. Yang pertama, karya sastra tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom. Sebagaimana pandangan strukturalisme. Nah, kita sudah mempelajari teori objektif. Jadi dalam teori objektif, karya sastra itu ya otonom. Karya sastra itu ya kita maknai dengan unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra itu sendiri. Tapi ketika kita mempelajari sosiologi sastra, itu tidak seperti itu lagi pandangannya. Bahwa karya sastra itu bukan sesuatu yang otonom, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Keberadaan karya sastra itu ya, dengan demikian selalu harus dipahami dalam hubungannya dengan segi-segi kemasyarakatan. Nah, kemasyarakatan ini juga kata-kata yang sangat besar. Sastra dianggap sebagai salah satu fenomena sosial budaya sebagai produk dari masyarakat. Jadi karya sastra itu
one of cultural product. Jadi salah satu dari produk budaya. Nah, pengarang bagaimana bisa berpendapat seperti itu? Maksud poin yang kedua ini. Ya pertama deh, pengarang itu yang menciptakan karya sastra kan. Pengarang itu adalah bagian dari masyarakat, bagian dari konteks sosial. Maka apa yang muncul dari pengarang tersebut, dari bagian dari masyarakat, ya juga bagian dari sosial. Jadi tidak otonom kok. Kok tiba-tiba muncul Spider-Man No Way Home itu ya? Apakah muncul dengan sendirinya? Apakah pengarang tidak terinspirasi oleh hal-hal yang lain? Ya tentu tidak. Banyak unsur-unsur yang lain di luar karya sastra. Dalam menciptakan karya sastra, tentu dia juga tidak dapat terlepas dari masyarakat tempat dia hidup. Nah sekarang masyarakat tempat pengarang hidup itu konteksnya juga sangat luas. Masyarakat yang real dia hidup, masyarakat tempat dia bersosialisasi di dunia maya, informasi-informasi dan lain sebagainya. Sehingga apa yang digambarkan dalam karya sastra pun seringkali merupakan representasi dari realitas yang terjadi dalam masyarakat. Tuh. Mohon maaf. Selanjutnya, maka dalam perspektif sosiologi sastra, sebelum ke sini ya, bahkan ya, tadi kita berbicara pengarang. Apa yang menginspirasi pengarang itu masyarakat. Ya selain itu, pembaca karya sastra pun, atau penonton film pun, let's say kita anggap saja film itu sebagai bagian dari sastra, itu juga masyarakat. Oke, nah, implikasi yang terakhir, indikasinya adalah bahwa maka dalam perspektif sosiologi sastra, kesimpulannya adalah karya sastra antara lain dapat dipandang sebagai satu produk masyarakat, sebagai sarana menggambarkan kembali representasi realitas dalam masyarakat. Sastra juga dapat menjadi dokumen dari realitas sosial budaya. Kita bisa melihat sosbud atau cultural and social reality in literary works or politic even, atau bahkan kehidupan politik di dalam karya sastra. Kita bisa melihatnya. Nah, itulah teman-teman, sebagai pengantar sosiologi sastra apa sih? Cakupannya apa sih? Ya, cakupannya itu. Jadi, sosiologi sastra itu merupakan pengembangan atau ada garis benang atau benang merahnya antara sosiologi sastra ini yang nanti akan banyak teori yang bakal kita bahas dengan apa yang sudah diungkapkan oleh M.H. Abrams dalam bukunya The Mirror and the Lamp, yaitu mimetic approach. Baiklah, mudah-mudahan Anda bisa mempelajari dan beraktivitas di perkuliahan ini dengan baik, dengan hasil yang memuaskan, ditandai dengan Anda paham ya dengan materi ini, dan mudah-mudahan Anda bisa produktif di dunia penelitian, di dunia ilmiah atau akademik maupun di bidang-bidang yang lainnya. Sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati dan bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.